Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Manado. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar teks eksplanasi kelas 11 SMA Negeri 2 Manado dengan saya, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Yosepin Samiran. Untuk lebih jelasnya, tonton terus video ini. Secara etimologi, eksplanasi itu diambil dari kata dalam bahasa Inggris. Pertama, explain, yang artinya menerangkan atau menjelaskan. Sedangkan explanation yang artinya keterangan atau penjelasan. Lalu, apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi yaitu merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Pernahkah kalian mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu, seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung, dan fenomena alam yang lain? Selain fenomena alam, ada juga fenomena sosial seperti pengangguran dan demonstrasi massal. Dari fenomena-fenomena tersebut, teks eksplanasi menjawab mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi yaitu: pertama, bersifat ilmiah, kedua, logis, dan ketiga, objektif. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum yaitu berisi latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Kedua, deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Ketiga, interpretasi. Di dalam interpretasi, pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Untuk lebih jelasnya tentang struktur teks eksplanasi, marilah kita lihat contoh berikut ini. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, dalam pernyataan umum, yaitu yang berisikan tentang latar belakang dan tinjauan umum topik, kita lihat seperti contoh pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek ketenaga kerjaan yang menjadi masalah di masyarakat, seperti sebuah penyakit yang secara kronik menyerang segi kehidupan bermasyarakat.
Sudah banyak formula penanganan yang diambil, namun permasalahan ini belum juga tuntas. Contoh berikutnya di deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Contoh dalam teks, bukan hanya di Indonesia, permasalahan pengangguran itu ditemukan di hampir semua negara. Setiap pemerintahan di dunia menjadikan masalah pengangguran menjadi agenda utama. Secara umum, banyak yang mengartikan bahwa pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau tidak memiliki pekerjaan secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan. Selain itu, Badan Pusat Statistik atau BPS secara spesifik memberikan definisi tentang pengangguran, yaitu orang-orang yang bekerja kurang dari 1 jam setiap minggu. Ada beberapa faktor yang sangat mendasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan struktural dalam perekonomian. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan jenis atau tingkat keterampilan yang berbeda, sehingga kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. Dan yang sering juga terjadi adalah pengangguran yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja terhadap kawanan dan buruh. Akibat terjadinya pengangguran yaitu menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya. Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian juga tidak mendapat penghasilan, dan yang tidak berpenghasilan tidak dapat membelanjakan uang untuk membeli barang kebutuhan hidup. Bila jumlah penganggur banyak, pasti akan timbul kekacauan sosial, jumlah gelandangan meningkat pesat, dan selanjutnya berpotensi menimbulkan kriminal. Struktur berikutnya yaitu interpretasi. Nah, dalam interpretasi, di bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Seperti contoh di layar. Dari seluruh uraian di atas, maka sudah jelas bahwa pengangguran adalah masalah besar yang harus segera dicarikan solusi. Langkah nyata yang dapat ditempuh adalah dengan memperbaiki kondisi lapangan kerja. Dengan semakin baiknya kondisi lapangan kerja, kekerasan sosial akibat pengangguran bisa dikurangi atau diatasi. Di samping itu, memperbaiki komposisi kelulusan sarjana yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Langkah yang lebih baik lagi adalah jika kita mampu memberikan keterampilan yang memadai untuk mereka usia kerja, sehingga
dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Semua langkah ini harus segera kita ambil agar masalah pengangguran segera terselesaikan. Oke, bagaimana anak-anak sudah memahami struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi? Nah, untuk berikutnya kita akan mempelajari dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, pembahasan topik lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum generik, yaitu yang sifatnya umum, tidak pribadi atau individual. Kedua, dalam penulisannya harus menggunakan istilah-istilah yang ilmiah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, penulisannya banyak menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Contoh, sebelum, pertama, jika, kemudian, sehingga. Ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Dan yang kedua, konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Pertama, pola pengembangan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Contoh pola pengembangan sebab akibat. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 waktu Indonesia bagian Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Pola pengembangan yang kedua yaitu pola pengembangan proses. Proses adalah merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Contoh pola pengembangan proses. Pada bulan keempat,
Muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari. Rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, itulah tadi contoh pola pengembangan proses. Itulah penjelasan saya tentang teks eksplanasi. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih.